Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Rosematika. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Kalau teman-teman merasa bahwa persamaan lingkaran itu susah, yuk simak video ini. Di video ini kita akan belajar cara cepat, paham, dan lancar menyelesaikan soal-soal persamaan lingkaran. Sebelum kita membahas terkait soal-soalnya, kita kenalan dulu dengan bentuk-bentuk rumus persamaan lingkaran. Yang pertama, persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan memiliki jari-jari R dapat dirumuskan atau dapat dicari dengan bentuk persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana R-nya jika belum diketahui bisa kita cari dengan rumus akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X dan Y di sini maksudnya kita ambil dari salah satu titik yang ada pada lingkaran. Nah, jadi misalkan di sini kita punya titik P, X, Y, maka untuk mencari jari-jarinya kita tinggal memanfaatkan rumus dari Pythagoras. Ya, jadi kita cari jari-jarinya dengan menggunakan rumus akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, seperti ini ya. Persamaan yang kedua ketika lingkarannya memiliki pusat P di koordinat A, B dan memiliki jari-jari R. Nah, jika persamaan lingkaran memiliki pusat A, B, maka persamaan lingkaran kita akan berbentuk X dikurang A kuadrat plus Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan nilai R-nya dapat dicari dengan akar X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. Jadi ilustrasinya seperti pada gambar ini. Kita punya pusat di A, B, kemudian ada satu titik yang berada pada lingkaran. Maka untuk mencari jari-jarinya, kita tinggal memasukkannya ke rumus yang ini tadi ya, akar dari X dikurang A kuadrat dikurangi Y dikurang B kuadrat. Jadi sama seperti kita waktu mencari jarak antara dua titik. Persamaan yang ketiga merupakan persamaan umum dari lingkaran. Jadi persamaan umum dari lingkaran biasanya akan berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 2AX plus 2BY plus C sama dengan 0. Di mana dari persamaan ini kita bisa mencari pusat dari lingkarannya dengan menggunakan rumus negatif setengah A, negatif setengah B. Sedangkan jari-jari dari lingkarannya bisa kita cari dengan rumus R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C. Nah, ada catatan di sini bahwa kita harus ingat koefisien dari X kuadrat dan koefisien dari Y kuadratnya harus sama dengan 1 dulu, baru kita bisa mencari pusat dan jari-jarinya. Jadi misalkan ini di persamaan kuadratnya masih dalam bentuk 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat, maka X kuadrat sama Y kuadratnya ini harus koefisiennya disama dengankan 1 dulu. Jadi bisa nanti dibagi dengan 3 biar jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut di contoh soalnya. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, di sini ada beberapa catatan terkait rumus-rumus yang sering digunakan pada persamaan lingkaran. Yang pertama tadi ada rumus tentang jarak dua titik. Jadi jika kita punya titiknya di pusat A di X1, Y1, kemudian kita punya titik di lingkaran yaitu B di titik B di koordinat X2, Y2, maka kita bisa mencari jari-jarinya dari jarak A ke B. Rumusnya adalah pakai X kuadrat min X1 kuadrat, akar dari X kuadrat min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Kemudian yang rumus kedua adalah jarak titik ke garis. Jadi ini biasanya soalnya nanti berkaitan dengan ketika kita punya titik pusatnya, kemudian ada garis yang menyinggung lingkaran. Nah, dari sini jika kita mau nyari jari-jarinya, jari-jarinya itu adalah jarak dari titik A tadi di X1, Y1 ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka rumusnya kita bisa cari dengan menggunakan rumus R sama dengan AX1 plus BY1 plus C per akar dari A kuadrat plus B
kuadrat. Ya, jadi ini adalah dua rumus yang bakalan sering digunakan untuk menentukan persamaan dari lingkaran. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama di sini, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 3,4 dan berjari-jari 10. Karena di sini pusatnya berada di koordinat yang bukan 0,0 dan jari-jarinya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R. Caranya gimana? Tinggal kita substitusikan aja. Berarti 3 ini akan menjadi A, posisinya jadi A, 4-nya jadi B. Jadi tinggal kita masukkan aja X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan R-nya adalah 10 kuadrat. Nah, biasanya dari bentuk ini itu harus kita jabarkan, ya. Jadi di sini X min 3 kuadrat itu kan sebenarnya bisa kita tuliskan dalam bentuk X min 3 kali X min 3, ya, untuk menjabarkannya. Tapi di sini juga ada cara cepatnya, yaitu yang pertama X-nya kita kuadratkan, berarti nanti kita punya hasilnya X kuadrat. Kemudian pangkat kita kalikan ke depan, kita kalikan ke belakang. Jadi 2 dikali X dikalikan negatif 3. Jadi kita punya negatif 6X. Kemudian negatif 3 dikuadratkan, hasilnya adalah plus 9. Nah, kemudian yang Y min 4 kuadrat berarti Y dikuadratkan jadinya Y kuadrat. Pangkat dikali depan dikali belakang, 2 dikali Y jadi 2Y, 2Y dikali negatif 4 jadi negatif 8Y. Negatif 4 dikuadratkan jadinya plus 16. Sama dengan 10 kuadrat 100. Nah, ini bisa kita rubah ke bentuk persamaan umum lingkaran. Jadi X kuadrat saya taruh depan, Y kuadratnya juga taruh depan, min 6X urutannya, kemudian min 8Y. Ada plus 9, plus 16, kemudian 100-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi min 100. Sama dengan yang ruas kanan tinggal 0. Kalau kita sederhanakan lagi, jadi X kuadrat plus Y kuadrat, min 6X, min 8Y, 9 ditambah 16, 25 ya, 25 dikurangi 100, jadi minus 75 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk persamaan lingkarannya adalah seperti ini. Selanjutnya, tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 4x plus 6y dikurang 12 sama dengan 0. Untuk menentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran tersebut, ingat bahwa kita bisa menggunakan rumus pusat dan jari-jari berikut. Tetapi koefisien dari x kuadrat dan y kuadratnya harus sama dengan 1 terlebih dahulu, baru bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. Sehingga bentuk dari soalnya ini harus kita rubah terlebih dahulu dengan cara untuk membuat x kuadrat dan y kuadratnya jadi koefisien 1, maka kita bagi semuanya dengan 3. Jadi nanti persamaannya berubah jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4/3 per 3x, kemudian ditambah dengan 6 dibagi 3 jadi 2y, kemudian dikurang 4 sama dengan 0. Baru kita bisa menentukan pusatnya. Di sini ini yang jadi A ya. Ini yang jadi A, kemudian ini yang jadi B. Yang ini yang jadi C. Tinggal kita masukkan. Pusatnya sama dengan negatif setengah A, negatif setengah B. Jadinya di sini negatif setengah hanya adalah 4/3. Ini minus 4/3. Minus 4/3,
negatif setengah dikali B-nya adalah 2. Oke, kita lihat dulu. Ini bisa kita coret ya. Ini jadi 2, ini juga kita coret jadinya 1. Jadi kita dapat di sini pusatnya minus kali minus berarti positif ya, 2/3, minus 1 kali 1 jadi minus 1. Jadi pusatnya di koordinat 2/3, negatif 1. Sekarang kita cari untuk jari-jarinya. Kita masukkan ke rumus 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, maka dari sini 1/4 kita kalikan dengan min 4/3 kuadrat ditambah ini 1/4 kita kalikan dengan 2 kuadrat dikurang C-nya adalah minus 4. Oke, jadi di sini ini jadi 1/4 dikali 16/9 ditambah 1/4 dikali 4 ditambah 4. Ini bisa kita coret jadi 4, ini kita coret habis ya, berarti ini jadi akar 4/9 ditambah 1 ditambah 4. Atau sama dengan akar 4/9 ditambah 5. Kemudian kita samakan penyebut ya, ini jadi 9, 4-nya tetap, 9 kali 5 jadinya 45. Jadi totalnya di sini 49/9. Nah, ini bisa kita akarkan satu-satu. Akar 49 adalah 7, akar 9-nya adalah 3. Maka dari sini kita dapat jari-jarinya adalah 7/3, atau bisa kita rubah dalam bentuk pecahan campuran jadi 21/3. Oke, selesai. Selanjutnya tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 dan melalui titik 5, negatif 1. Jadi di sini karena pusatnya bukan di 0,0, maka untuk mencari persamaannya nanti kita akan menggunakan rumus seperti ini. Tetapi karena jari-jarinya belum diketahui, maka harus kita cari tahu terlebih dahulu berapa jari-jarinya. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini ada lingkaran dengan pusatnya di 2,3, kemudian ada titik di lingkarannya ya di titik 5,1. Nah, maka kita bisa mencari jari-jarinya dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu rumus ini, x min a kuadrat plus y min b kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan di sini. Ini pusatnya itu di koordinat a, b, ini adalah nilai xy-nya, gitu ya. Kita anggap sebagai nilai xy-nya. Jadi tinggal kita masukkan di sini, x-nya adalah 5 dikurang 2 kuadrat ditambah dengan y-nya adalah 1 dikurang b-nya 3 kuadrat. Jadi kita dapat 3 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Jadi kita punya akar 9 ditambah 4 atau sama dengan akar 13. Ini tadi udah ketemu R-nya. Sekarang kita cari ke persamaan lingkarannya ya dengan menggunakan rumus yang ini tadi. Tinggal kita masukkan di sini x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. X-nya sekarang kita buat tetap ya, A-nya kita masukkan 2, Y-nya juga kita tulis tetap sebagai Y, B-nya adalah 3. Sama dengan R-nya di sini adalah akar 13 kuadrat. Kita jabarkan di sini jadi X kuadrat min 4X plus 4. Yang ini Y min 3 kuadrat kalau kita jabarkan jadi Y kuadrat min 6Y plus 9. Sama dengan akar 13 kuadrat berarti akarnya hilang, tinggal 13. Bisa kita tata lebih bagus ya sesuai dengan persamaan umum lingkaran. Jadi Y kuadratnya pindah ke depan, ini 4X min 6Y, ini jadi 4 plus 9, 13-nya saya pindah ke ruas kiri, jadi minus 13 sama dengan 0. Jadi nanti persamaannya berubah jadi X Y kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y, 4 ditambah 9 kan ketemunya 13 ya. 12 dikurang 13 berarti habis, jadi tinggal sama dengan 0. Jadi bentuk persamaannya seperti ini.
Soal selanjutnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik Q, negatif 1,4 dan menyinggung garis 5x min 12y plus 27 sama dengan 0. Oke, karena ini berkaitan dengan persamaan lingkaran atau lingkaran yang berpusat pada A, B dan menyinggung garis, maka kita akan menggunakan rumus berikut untuk mencari jari-jarinya. Jadi di sini jari-jarinya adalah jarak dari titik pusat ke garis 5x min 12y plus 27. Oke, untuk rumusnya di sini ada sedikit revisi ya. Ini ada tanda mutlaknya. Jadi di sini nanti karena dikasih tanda mutlak, maka jari-jarinya walaupun hasilnya di dalam mutlak itu negatif, tapi nanti hasil akhirnya akan menjadi positif. Gitu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini, ini kita punya titik Q di negatif 1,4, kemudian ada garis yang menyinggung di sini yaitu di garis 5x min 12y ditambah 27 sama dengan 0. Maka untuk mencari jari-jarinya tinggal kita masukkan saja ya ke rumus ini. Maka di sini ini jadi A, ini jadi Oke, ini jadi X1, ini jadi Y1, sedangkan ini jadi A, B, dan C. Jadi kalau kita masukkan ke rumus, A-nya di sini berarti 5, dikalikan X1, X1-nya minus 1. Ditambah dengan B, B-nya di sini minus 12, dikalikan dengan Y1, Y1-nya adalah 4. Kemudian ditambah dengan C, C-nya adalah 27. Dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya berarti 5 kuadrat ditambah B kuadrat berarti minus 12 kuadrat. Oke, dari sini nanti kita dapat ini negatif 5 dikurang 48 ditambah 27 per ini jadinya 25 ditambah 144. Jadi di sini yang di bagian atas kita dapat nilainya negatif 26 per akar 169. Akar dari 169 itu adalah 13. Jadi ini negatif 26 dibagi 13 dapatnya mutlak negatif 2. Karena ini tadi dikasih tanda mutlak maka hasil akhirnya adalah 2 ya, dijadikan positif. Oke. Jadi di sini kita punya pusatnya. Pusat dari lingkarannya berada di koordinat negatif 1,4 dan jari-jarinya adalah 2. Tinggal kita masukkan ke rumus yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini berarti A-nya, ini ya, yang kita jadikan A. A-nya di sini berarti minus 1 ditambah Y-nya di sini minus 4 sama dengan R-nya berarti 2 kuadrat. Ini berarti jadi plus ya, X plus 1 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 4. Kita jabarkan jadi X kuadrat plus 2X plus 1. Yang ini yang Y min 4 kuadratnya kita jabarkan jadi Y kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 4. Kita kelompokkan di sini, ini jadi X kuadrat plus Y kuadrat min ini Y ya. Ini jadi plus 2x min 8y. Ini ada plus 1 plus 16. 4-nya saya pindah ke kiri jadi minus 4. Berarti kalau kita sederhanakan lagi, ini 1 ditambah 16 berarti 17 ya. 17 dikurang 4 jadinya tinggal plus 13 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan lingkarannya.
Soal selanjutnya, lingkaran K melalui titik 1,3, 6, -2, dan -3, -5. Tentukan persamaan lingkaran K. Jadi jika kita menjumpai soal seperti ini, maka titik-titik yang diketahui pada soal itu bisa kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan lingkaran. Jadi persamaan umum lingkaran yang bentuknya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Jadi di sini coba kita substitusikan satu persatu. Ini di titik 1,3, kalau kita substitusikan dia akan menjadi 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus A dikali 1 ditambah B dikalikan 3 ditambah C sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan dia akan menjadi 1 ditambah 9 ditambah A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. 1 tambah 9 10. 10-nya di sini saya pindah nanti ya, saya pindah ruas langsung. Jadi nanti persamaannya jadi A plus 3B plus C. Ini boleh deh ditulis dulu, plus 10 sama dengan 0. Jadi ini nanti kita sederhanakan lagi. Bentuknya jadi 10-nya pindah ke ruas kanan, jadi minus 10. Kemudian untuk titik yang kedua, 6, -2. Kita substitusikan juga 6 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah A kali 6. Kemudian ditambah B dikalikan dengan minus 2 ditambah C sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan jadinya 36 ditambah 4 ditambah 6A dikurang 2B ditambah C sama dengan 0. 36 ditambah 4 jadinya 40 ya. 40 plus 6A dikurang 2B ditambah C sama dengan 0. Atau bisa kita sederhanakan lagi jadi 6A dikurang 2B ditambah C sama dengan minus 40. Ini jadi persamaan 1, ini jadi persamaan 2. Selanjutnya untuk titik negatif 3, negatif 5. Jika kita substitusikan dia akan menjadi negatif 3 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat plus A kali negatif 3 ditambah B kali negatif 5 plus C sama dengan 0. Jika disederhanakan dia jadi 9 ditambah 25 min 3A min 5B plus C sama dengan 0. 9 tambah 25 berarti jadinya 34 dikurang 3A min 5B plus C sama dengan 0. Ini jadi tinggal minus 3A minus 5B plus C sama dengan minus 34. Ini akan menjadi persamaan ketiga. Nanti dari tiga persamaan ini akan kita operasikan seperti waktu kita mengoperasikan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, dari tiga persamaan ini tadi, kemudian akan kita substitusi ya, kita substitusi sehingga kita nanti akan mendapatkan dua variabel sistem persamaan yang dua persamaan yang berbentuk dua variabel yang nanti akan juga kita substitusi dan eliminasi kembali. Jadi ini kita eliminasikan dulu. Kalau kita lihat dari polanya, maka di sini kita mau mengeliminasi nilai C. Kita eliminasi nilai C dari persamaan 1 dan 2 dulu. Jadi di sini A plus 3B plus C sama dengan minus 10. Yang satunya 6A min 2B plus C sama dengan minus 40. Oke, agar C-nya hilang maka di sini tandanya operasinya kita kurangin. A dikurangin 6A jadinya minus 5A. Kemudian di sini 3B dikurangin minus 2B jadinya plus 5B sama dengan minus 10 dikurang minus 40 jadinya plus 30. Selanjutnya kita eliminasi
C dari persamaan 2 dan 3. Jadi ini 6A dikurang 2B ditambah C sama dengan minus 40. Yang satunya minus 3A dikurang 5B ditambah C sama dengan minus 34. Kita kurangin lagi, C-nya habis, 6A dikurang minus 3A jadinya 9A. Minus 2 dikurang minus 5B berarti jadinya minus 2 ditambah 5 jadi plus 3B. Minus 40 dikurang minus 34 berarti jadinya minus 40 plus 34. Jadi kita dapatnya minus 6. Jadi ini kita anggap sebagai persamaan keempat dan ini kita anggap sebagai persamaan kelima. Selanjutnya dari persamaan 4 dan 5 kita akan melakukan eliminasi kembali. Di sini kita mau mengeliminasi variabel B. Untuk mengeliminasi variabel B, maka nanti harus kita samakan terlebih dahulu koefisien dari B. Jadi kalau kita lihat koefisien B yang bagian atas adalah 5, yang bagian bawah adalah 3. Maka untuk menyamakannya tinggal yang atas kita kali 3, yang bagian bawah kita kalikan dengan 5. Sehingga persamaannya akan berubah jadi minus 15A ditambah 15B sama dengan 90. Di bagian bawah ini berubah jadi 45A ditambah 15B sama dengan minus 30. Kita kurangin, 15B-nya habis, di sini tinggal minus 15 dikurangi 45 jadi minus 60A sama dengan 90 dikurangi minus 30 jadi 120 ya. Jadi penjumlahan A-nya berarti jadi 120 dibagi minus 60. Hasilnya sama dengan minus 2. Selanjutnya dari nilai A sama dengan minus 2 kita substitusikan untuk mencari nilai dari variabel B. Di sini saya substitusikan ke persamaan yang kelima, 9A plus 3B sama dengan minus 6. Jadi di sini 9 dikalikan dengan minus 2 ditambah 3B sama dengan minus 6. 9 kali minus 2 jadi minus 18 ditambah 3B sama dengan minus 6. Jadi di sini 3B minus 18-nya dipindah ke sebelah kanan. Jadi plus, maka nilai dari 3B sama dengan 12. Maka nilai dari B sama dengan 12 dibagi 3 atau sama dengan 4. Selanjutnya kita substitusikan nilai A dan B ini ke persamaan yang 1 atau 2 atau 3 yang awal tadi ya. Jadi di sini bisa dipilih dari ketiga persamaan ini untuk mencari nilai dari variabel C-nya. Jadi di sini misalkan saya substitusikan ke rumus yang A, ke persamaan A plus 3B plus C sama dengan minus 10. A-nya tadi minus 2, B-nya di sini 4, jadi 3 kita kalikan sama 4, ditambah C sama dengan minus 10. Ini jadi negatif 2, ditambah 3 kali 4, 12, ditambah C sama dengan minus 10.
Oke, dari sini kita dapat minus 2 tambah 12, 10. Ditambah C sama dengan minus 10. Berarti nilai C-nya adalah minus 10 dikurang 10 atau C-nya sama dengan minus 20. Karena kita udah dapat nilai A, B, sama C-nya, maka untuk persamaan lingkarannya tinggal kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan umum. Jadi persamaan umumnya tadi kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi ini bakal berubah jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus minus 2. Ini saya langsung aja ya. Jadi di sini ini langsung jadi minus 2X. B-nya tadi 4, berarti plus 4Y. C-nya minus 20 sama dengan 0. Sudah selesai. Baiklah, itu tadi pembahasannya terkait rumus-rumus untuk mencari persamaan lingkaran beserta contoh-contoh soal penerapannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di video ini, dan jangan lupa semangat terus untuk belajar matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.